Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Artinya, maka jika mereka beriman kepada apa yang kalian telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Surat Al-Baqarah ayat 137 dan 138. Dulur-dulur seiman, sebagaimana ayat Al-Baqarah di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka jika mereka beriman, itu maksudnya adalah orang-orang kafir dan ahli kitab serta yang lain-lainnya yang mau beriman. Maksudnya beriman kepada apa yang kalian telah beriman kepadanya. Hai orang-orang mukmin, yakni mereka beriman kepada semua kitab dan rasul Allah serta tidak membedakan seorang pun di antara mereka. Sungguh mereka telah mendapat petunjuk, yakni mereka telah menempuh jalan yang hak dan mendapat bimbingan ke arahnya. Selanjutnya, untuk makna dari Allah berfirman dalam kalimat yaitu dari ayat di atas yang artinya dan jika mereka berpaling, ini maksudnya adalah mereka berpaling dari jalan yang benar dan menempuh jalan yang batil. Sesudah hujah mematahkan alasan mereka, maka diteruskan dengan ayat tersebut. Dalam kalimat ayat tersebut adalah sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Itu maknanya atau maksudnya adalah Allah akan menolongmu dan menghadapi mereka, dan Dia akan memberikan kemenangan kepada kalian atas mereka. Dan selanjutnya dari ayat tersebut adalah dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim mengatakan bahwa Yunus Ibnu Abdul A'la telah membacakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami, Ziyad Ibnu Yunus telah menceritakan kepada kami, Nafi Ibnu Abu Naim, dan menceritakan bahwa mushaf Utsman ibnu Affan dikirimkan kepada sebagian khulafa untuk dikoreksi. Ziyad melanjutkan kisahnya, maka aku bertanya kepadanya, yaitu kepada Nafi ibnu Abu Naim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa mushaf, maksudnya kopi asli dari Utsman ibnu Affan, itu berada di atas pangkuannya ketika ia dibunuh. Lalu darahnya menetesi mushaf yang ada tulisan firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 137.
yaitu untuk kalimat fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, yang maknanya artinya maka Allah akan memelihara kamu dari mereka dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dulur-dulur seiman, Nafi mengatakan, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri darah itu ada dan menetes pada ayat ini, maksudnya pada ayat surat Al-Baqarah ayat 137 ini, tetapi agak pudar karena berlalunya masa. Sedangkan firman Allah yaitu dalam surat Al-Baqarah 137-138 di atas, yaitu berkaitan dengan kalimat sibghatullah atau sibghah Allah. Itu menurut Ad-Daha yang berasal dari Ibnu Abbas, itu yang dimaksud dengan sibghah ialah agama Allah. Hal yang semakna juga telah diriwayatkan dari Mujahid, Abdul Aliyah, Ikrimah, Ibrahim, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Daha, Abdullah ibnu Kafir, At-Tiyah, Al-Lafi, Ar-Rabi, Ibnu Awas, dan As-Saddi. Lafaz sibghah itu dibaca nasab, yakni sibghatallahi. Ada kalanya karena sebagai igra atau anjuran, seperti pengertian yang terkandung dalam firman Allah ayat 30 surat Ar-Rum, yaitu untuk kata-kata fitratullah, artinya tetaplah atas fitrah Allah. Dari dasar ayat tersebut di atas, maka dengan demikian berarti makna sibghatallahi artinya adalah maknanya tetaplah kalian pada sibghah atau agama Allah itu. Dulur-dulur seiman, sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa lafaz sibghah dibaca nasab karena berkedudukan sebagai badal dari firman Allah ayat 135 surat Al-Baqarah yang artinya millata Ibrahim, yaitu kami mengikuti agama Ibrahim. Menurut Imam Sibawayh, lafaz sibghah dibaca nasab karena menjadi masdar muakkid dari fi'il yang terkandung dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 136 yang kalimat amanna billah artinya kami beriman kepada Allah. Dan juga ayat 122 surat An-Nisa yang artinya Allah telah membuat janji, ya, wa'dallahi. Dulur-dulur seiman, telah disebutkan bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Burdawih melalui riwayat Ash'as Ibnu Ishaq dari Sa'id Ibnu Jubair dan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya orang-orang Bani Israel pernah bertanya, wahai utusan Allah, apakah Tuhanmu melakukan celupan? Nabi Musa alaihissalam menjawab, jangan kalian sembarangan, bertakwalah kepada Allah. Maka Tuhannya menyuruhnya, hai Musa, apakah mereka menanyakan kepadamu bahwa benarkah Tuhanmu melakukan celupan? Katakanlah, benar. Aku mencelup berbagai warna. Ada yang merah, ada yang putih, dan ada yang hitam. Semuanya adalah hasil celupanku. Dulur-dulur seiman, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada nabinya ayat berikut, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 138 yang artinya sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dulur-dulur seiman, demikianlah menurut apa yang disebutkan di dalam riwayat Ibnu Burdawih secara marfu. Sedangkan sanad ini menurut riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Abu Hatim
berpredikat mauquf. Tetapi sanad Ibnu Abu Hatim itu lebih dekat kepada predikat marfu jika sanadnya sahih. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.